akhirnya ada lagi film thriller yang sebenarnya ini film yang katanya udah lama di delay ya. Jadi penasaran juga sih sama film ini. The Woman in the Window. Benar banget, ini cerita thriller yang mengisahkan tentang seorang wanita yang suka diem di dekat jendela. Yang suka stalking. Film ini tuh ada Amy Adams, Yes. gila, ada Anthony Mackie, Yes, gila. walaupun sedetik doang. Terus ada Gary Oldman, Ya. gila. Terus ada Julianne Moore. Lumayan lah, pokoknya kalau dari cast-nya kayak meyakinkan gitu loh. Saudaranya Joe Wright gitu, yang dulu pernah bikin Atonement. Yeay. Wah itu, kalau kalian belum pernah nonton Atonement, nonton dah, dijamin loh. Terkoyak-koyak hati Anda. Dia sedih. Gila itu kalau nggak nangis gila lu ya. Dia tuh Sebagai jadi siapa namanya Anna di sini? Fox. Anna Fox ya. Dia ini pengidap agorafobia ya. Yes, Nggak bisa atau- keluar ke rumah. Iya. Sampai suatu hari dia melihat ada tindakan pembunuhan Yes, ada yang tragedi. dilakukan oleh tetangganya itu. Apakah yang dia lihat itu benar atau hanya halusinasi dia doang? Iya. Udah sih, gitu aja ceritanya ya. Sebenarnya ini kayak mempertanyakan kewarasan gitu lah. Iya, benar-benar. Premis film ini pernah sih, ada beberapa film juga yang pakai formula sama gitu Iya. ya. Jadi kayak mempertanyakan, wah lu bohong lu gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya bener gitu ya. Jadi sebenarnya kalau lu udah sering nonton film kayak gitu, kurang lebih pasti bakal mirip sih. Tinggal gitu. nunggu aja. Heeh. Bener nggak? Ya, gitu. iya, tinggal nunggu aja sebenarnya Iya, gimana gitu. Ini iya. kan cuman main-mainin ininya aja kan, apa namanya, clue-cluenya gitu loh. Kalau aku pribadi sih ngelihat emang directingnya si Joe Wright di sini sebenarnya ya nggak terlalu spesial gitu ya. Mungkin moodnya bisa berubah gitu kalau di direct sama sutradara lain ya, mungkin Siapa? gitu ya. Ya siapa kayak yang thriller model-model gini? Siapa gitu? David Fincher lah misalkan ya. Ya actingnya Amy Adams oke lah ya. Dia mah selalu tidak mengecewakan sih kalau kata aku ya. Selalu bisa jadi karakter utama yang meyakinkan gitu ya. Yang bikin kita peduli sama karakternya Iya. itu bisa lah di situ gitu ya. Dan belum lama aku nonton yang gini juga. Oh iya, apa tuh? Ada. Yang series itu loh, yang Apaan film pendek tapi nggak pendek itu. Oh iya iya benar Apa benar namanya? benar. Ada. Ini apa namanya? Into the Dark ya. Untuk dilihat gini juga. Mirip sama. lah ya. Ha. Mempertanyakan apa kewarasan. Iya, Ya, gitu. Cuman itu musuhnya di dalam rumah. gitu. Kayak gitu. Jadi kayak oh, oke, kayak gini lagi. Cuman ini bedanya ya itu yang bikin beda ya dia harus menguak yang di luar itu. Disuruh nebak kan pasti siapa nih sebenarnya yang bohong yang benar gitu ya atau yang gimana gitu ya. Tapi Gitu dari sih. awal aku udah tahu ada yang anak itu tuh aneh gitu, kelihatan gitu kan. Iya, Dari situ iya, ah kayaknya nggak bener nih. Tapi ya udah kan kita kan disuruh ngikutin. Soalnya pas yang ngebunuh itu kan nggak kelihatan. Ya ketutupan benar. tembok ya. Iya, iya. Mantep ya. Thriller kayak gini tuh harusnya bisa feel-nya kayak apa ya? The Girl on the Train Nah, ya itu harusnya lebih seru ya. sih. Itu kata aku lebih seru. Itu, Walaupun itu iya. sama-sama ringan sih sebenarnya, Iya. ya kan ya. Tapi kayak misterinya lebih seru aja gitu Iya, untuk lebih seru. diikutin gitu ya. Penting nggak sih keterangan hari menurut kamu? Nah itu dia ya. Itu juga pertanyaan aku sih. Mungkin itu penting karena nanti di adegan mana yang ada si penyewanya bilang gua kan kencan sama dia hari Rabu gitu. Kayak cuman pengen apa namanya nggak afirmasi ini. doang gitu. Tapi kita kayak juga penting juga nggak Iya, tahu iya. juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Iya, benar-benar. Yang ngebunuh itu adalah si Ethan, which is anaknya, ya kan. Tapi kita nggak dikasih tahu gitu. Sebenarnya Ethan ini jahat sendirian atau orang tuanya juga jahat Iya, atau iya. si Ethan doang yang jahat, orang tuanya cuma nutupin atau gimana Iya, iya. gitu. Itu kan nggak dikasih tahu ya. Agak kentang sih Iya, bagian kayak cuman situnya ya. udah jadi kayak ibunya sama bapaknya ya udah. Harusnya bisa lebih terkuak gitu loh semuanya. Oh jadi begini, jadi begitu gitu ya. Soalnya kan diceritain juga kalau si bapaknya ini pernah asistennya meninggal ya. Benar-benar. Mati nggak wajar gitu. Nah kemungkinan kan anaknya juga. Jadi kan otomatis kayaknya bapaknya tahu deh. Iya, harusnya kayak bapaknya itu ya jadi accomplice-nya di Iya, si apa Ethan gimana lah. gitu. Karakter-karakter di sini oke tapi itu dia tadi screen time-nya emang nihil gitu ya. Julianne Moore di awal doang gitu ya. Gary Oldman ya gitu doang selewat-selewat gitu ya, marah-marah hilang gitu ya. Kayak bener-bener ini Anthony Mackie apalagi cuman di scene flashback Iya, anjir. flashback. Jadi kayak ya ternyata nama-nama gede di sini juga nggak begitu banyak mengangkat filmnya sih kalau kata aku sih gitu. Jadi emang benar-benar Amy Adams aja solo anjir. Iya, Dan emang. benar. Walaupun aku suka tuh ada beberapa adegan yang dia ngeliatin flashbacknya itu apa namanya kayak Salju. batas realita sama hayalannya ada di scene itu kan. Mobilnya ada di ruangan tengah. Suka cara dia
yakin kalau dia ternyata nggak berhayal. Dari foto yang dia ini, Iya. itu juga menarik sih. Foto yang dia iseng gitu ya. Iya, foto kucingnya, terus ada gelas mantul gitu. Penting kadang tuh foto-foto. Iya. Memorable aku yang cukup mengagetkan adalah pas di rooftop. Kenapa? Oh iya. Tiba-tiba ditancepin. Iya benar-benar. Ditancepin Gila, apa sih ya. itu garpu yang Iya, buat garpu penyubur 3. tanah itu loh. Gila. Langsung Iya. cuk. Iya. Kaget sih aku. Loh kok segini filmnya? Dikenain ya. Kirain cuman kebeset-beset doang Iya, ya. Langsung ini masuk. Ethan ini ya emang aneh, cuman bagi aku kayak masih kurang kuat aja ya. Itu dia backstory dia itu kayak kurang aja gitu untuk jadi seorang yang tiba-tiba pengen ngebunuh-bunuhin orang. Motifnya tuh gimana gitu? Emang pengen merusak aja gitu atau gimana gitu ya? Apa gara-gara nggak jelas pengobatan atau apa gitu? Tapi kita nggak pernah tahu banyak. Ya untungnya tayang di Netflix sih Iya. kalau kata aku ya. Iya. Asli. Pantesan lama delay ya. Mungkin emang ada ketidakpedean kali ya dari si Joe Wright untuk nontonan di Netflix sambil chill gitu di rumah. Iya, boleh lah. boleh Dikit, tapi jangan ekspektasi Gone Girl, jangan lah. Enggak jauh lah kalau Gone Girl. Oke lah, kalau kita kasih skor berapa nih? 7 bulu kucing per 10. 70 kucing ya. Baiklah. Kalau aku mungkin 6,5 aja lah ya dari 10 ya. Amy Adams harusnya bisa dapat peran yang lebih oke lagi sih. Tahun lalu dia ada di film Netflix juga, Hillbilly Elegy, tapi kurang ini juga, kurang memorable gitu ya. Silahkan komen, menurut kalian gimana? The Woman in the Window? Yes. Suka thriller model gini atau mungkin ada yang lebih mind-blowing daripada film ini? Dan seperti biasa, jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Snackcrip. Dan juga beli kaosnya Snackcrip selama persediaan masih ada ya. Ya. Ya udah, kita ketemu lagi nanti di episode-episode selanjutnya. Bye-bye! Bye.